Sama-sama katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Kasih karunia Yesus Kristus. Kita akan merenungkan tentang kasih karunia Yesus Kristus. Sebagian orang berkata, kita akan mati. Banyak orang lupa. Tapi kalau sudah umur seperti saya 70 tahun, hampir setiap hari berkata, kita akan mati. Saudara, manusia akan mati. Sampai seberapa hebatnya kah, wahai manusia, engkau pasti mati. Setelah mati engkau kemana? Ada yang percaya selamat oleh perbuatan baik. Ada yang percaya selamat oleh ibadah. Ada yang percaya selamat oleh hukum Allah. Ada yang percaya selamat oleh Yesus. Ada yang percaya selamat oleh Yesus dan penurutan saya. Pagi ini kita mau mempelajari firman Tuhan. Kita akan kemana kelak waktu ajal tiba? Mari sama-sama saudaraku, kita baca kembali ayat inti kita. Sudah terlihat di televisi? Yang terdapat di dalam Roma 11 ayat yang ke-6. Sudah? 2, 3. Tetapi jika hal itu atau keselamatan terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kasih karunia itu murni, bukan karena perbuatan. Kalau saya selamat karena kasih karunia ditambah dengan perbuatan baik saya, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Yang namanya kasih karunia titik, bukan koma. Begitu kasih karunia ditambah dengan sesuatu, entah apa sesuatu itu, ayat ini berkata kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Sudah kasih karunia ditambah dengan sesuatu. Yang namanya kasih karunia itu murni kasih karunia. Sekali lagi, begitu saya katakan saya selamat karena kasih karunia, dengan saya ikut sakramen perjamuan, apakah itu kasih karunia? Saya selamat dengan Yesus dan saya ikut sakramen perjamuan dan saya ikut sakramen perjamuan. Apakah itu kasih karunia? Bukan, karena sudah ditambah. Ayat ini bilang kasih karunia bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, artinya kalau ditambah, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Haleluya. Praise the Lord. Kita baca ayat ini sama-sama, 2, 3. Hukum Tuhan kita terima melalui Musa, tetapi kasih dan kesetiaan Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kalau terjemahan barunya, tetapi kasih dan kesetiaan Allah, itu bukan kasih dan kesetiaan Allah kalau terjemahan baru. Tetapi kasih karunia datang melalui Yesus Kristus. Kalau begitu, siapakah sang kasih karunia itu? Yesus. Yesuslah sang kasih karunia itu. Kalau di terjemahan baru Roma 1 ayat 17, Musa datang memberikan hukum Taurat, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristuslah sang kasih karunia itu. Oleh sebab itu, mari kita ganti kata kasih karunia dengan kata Yesus. Dan kita baca bersama-sama dengan keras dalam kelaparanmu. 2, 3.
Tetapi jika hal itu atau keselamatan terjadi karena kasih karunia atau Yesus, kita nggak usah pakai kata kasih karunia, karena kasih karunia kita sudah ganti dengan Yesus. Bebas Roma 1 ayat 17 katakan kasih karunia itu adalah siapa? Yesus. Jadi kita ganti dengan Yesus. Tetapi jika hal itu atau keselamatan terjadi karena Yesus, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka Yesus itu bukan lagi Yesus. Kalau keselamatan itu terjadi karena Yesus, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka Yesus itu bukan Yesus lagi. Sudah jadi apa Yesus itu? Yesus itu sudah jadi Yesus ditambah dengan perjamuan. Itu bukan Yesus. Yang selamatkan saya sudah Yesus ditambah dengan perjamuan. Yang selamatkan saya sudah Yesus ditambah dengan perbuatan saya. Itu bukan kasih karunia. Dan dalam hal ini kasih karunia adalah Yesus. Itu bukan lagi Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Yang saya mau bacakan gak tahu berapa puluh ayat, tapi ini untung sudah dibatasi saudaraku, pakai PowerPoint. Jadi sampai di akhir sobediang. Tapi kalau gak dibatasi, gak habis-habis nanti dia. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus. Bukan melalui Yesus tambah perbuatan baik. Bukan. Melalui Yesus saja. Bukan melalui Yesus tambah perjamuan kudus. Tapi hanya melalui Yesus saja. Saya nggak melihat muka banyak yang manyun. Biasanya muka langsung banyak yang manyun. Nanti di ujung khotbah mukanya baru berseri-seri. Ini terjemahan yang lain dari ayat tadi. Roma 11 ayat 6. Akan tetapi jika berdasarkan anugerah, tidak lagi berdasarkan perbuatan. Sebab jika tidak demikian, anugerah bukan lagi menjadi anugerah kalau dicampur-campur dengan perbuatan. Itu terjemahan TL tahun 1954. Ini ada terjemahan BIS tahun 1985. Ia memilih mereka berdasarkan rahmat-Nya dan bukan berdasarkan perbuatan mereka. Sebab kalau pilihan Allah itu berdasarkan perbuatan manusia, maka rahmat Allah itu bukan lagi rahmat Allah yang sejati. Haleluya saudara. Amin. Terjemahan yang lain dari Roma 11 ayat 6 TSI 2014. Allah memilih sejumlah orang ini hanya karena kebaikan hatinya dan bukan karena hal-hal baik yang pernah mereka buat untuk Allah. Seandainya Allah memilih mereka atas dasar perbuatan mereka, maka pilihannya tidak lagi karena kebaikan hatinya. Padahal Allah memilih orang selamat berdasarkan kebaikan hati Allah. Kalau ditambah dengan perbuatan manusia, berarti Allah memilih orang selamat bukan berdasarkan kebaikan hati Allah. Emangnya sampai seberapa hebatnya wahai kaum manusia? Yesaya 64 ayat 6, kebenaranmu hanyalah seperti kain lara tak rapuh, tidak bisa berkontribusi apa-apa, satu noktah pun dalam keselamatan. Kita hanya manusia menerima keselamatan itu. Haleluya. Jika dikatakan berdasarkan anugerah, maka usaha manusia tidak lagi berlaku. Ini terjemahan Shelaber. Ini lebih tajam lagi terjemahannya. Jika dikatakan berdasarkan anugerah, maka usaha manusia tidak berlaku. Untuk keselamatan tidak berlaku. Karena jika tidak demikian,
maka anugerah itu bukan lagi anugerah. Haleluya. Sampai di sini barangkali sudah selesai khotbah ini. Amin. Praise the Lord. Mari kita katakan puji Tuhan atas kebaikannya untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Terjemahan yang lain AVB tahun 2015. Jika dengan kasih karunia, maka tidaklah lagi dengan kerja amal. Sekiranya masih dengan kerja amal, kasih karunia bukan kasih karunia lagi. Saya mengambil beberapa terjemahan supaya lebih jelas, bukan hanya satu ayat saja. Tetapi jika hal itu atau keselamatan terjadi karena kasih karunia atau Yesus, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka Yesus itu bukan lagi Yesus. Saya lagi susun ini, saya bilang, wow, saya baru ketemu ini. Maka Yesus bukan lagi Yesus, tetapi Yesus tambah perjamuan, Yesus tambah perbuatan baik. Bukan Yesus lagi. Itu kalau dalam bahasa Sangir, Jesus plus, not Jesus only, but Jesus plus. Who is your Jesus? Jesus only or Jesus plus? Kebanyakan orang Kristen, mereka punya Yesus, tapi apakah Jesus only atau Jesus plus? Barangkali kebanyakan orang Kristen yang punya, terlepas dari denominasi apapun, yang mereka punya Yesus is Jesus plus. Semoga Jesus only. Tapi setan berjuang habis-habisan setiap hari. Setiap hari dia mengaum-ngaum seperti singa yang kelaparan siap menerkam. Setiap hari dia bisikin, Yesusmu itu bukan Jesus plus, bukan Jesus only, tapi Yesusmu adalah Jesus plus. Harus dengan perbuatanmu bahwa engkau selamat. Tiap hari iblis tipu manusia bahwa dengan perbuatannya dia akan selamat, bukan hanya oleh Yesus saja. Kalau karena perbuatan saya selamat, maka itu bukan kasih karunia. Sudah kasih karunia plus perbuatan. Kalau karena perbuatan hidup dalam kasih, pada waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Pada waktu aku haus, kamu beri aku minum. Pada waktu aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Pada waktu aku aku sakit, kamu melawat. Masuklah kamu ke dalam kerajaan surga. Nah itu Max. Karena perbuatan itu masuk ke dalam kerajaan surga. Oh tidak. Orang masuk ke dalam kerajaan surga murni 100% karena Yesus Kristus. Tidak ada tambahan yang lain. Haleluya. Praise the Lord. Kalau karena perbuatan pelayanan, saya ke surga karena saya melayani, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Maka Yesus bukan lagi Yesus, tetapi kasih karunia ditambah dengan pelayanan. Yesus ditambah dengan pelayanan saya masuk ke surga. Yesus ditambah dengan hampir 10 tahun saya keliling berkhotbah, saya masuk ke surga. Berarti saya ke surga, Yesus plus pelayanan saya. Saya tanpa sadar menghina Yesus Kristus. Saya tanpa sadar merendahkan Yesus Kristus, bahwa dia tidak mampu selamatkan saya kalau saya tidak tolong dengan pelayanan saya. Haleluya. Bukan main saya ini. Tanpa saya sadari, saya menghina juru selamatku yang sudah rela mati bagi saya. Tapi Tuhan ampuni saya karena saya belum mengerti. Saya pikir saya ke surga karena saya setia kepadamu. Pengorbanan Yesus di salib plus kesetiaan saya, plus pelayanan saya. Oh ampuni saya Tuhan. Saya ke surga murni karena Yesus Kristus. Kalau karena perbuatan rajin beribadah, saya masuk surga, berarti Yesus plus rajin beribadah. Tidak saudaraku.
Kita tidak ke sorga karena kita rajin beribadah, tidak. Kita ke sorga karena siapa? Yesus Kristus. Kita ke sorga karena siapa? Kasih karunia. Kalau kasih karunia ditambah oleh perbuatan beribadah, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Ayat inti kita, Roma 11 ayat 6. Karena kalau kasih karunia ditambah dengan perbuatan-perbuatan lagi, itu bukan kasih karunia. Pusing saudara mikirnya. Kalau karena perbuatan rajin menolong orang ke sorga, itu bukan kasih karunia. Kalau karena rajin berbuat baik, kasih banyak sumbangan, bermiliar-miliar sehingga masuk sorga, itu bukan kasih karunia. Itu Yesus ditambah dengan sumbangan-sumbangan. Kasihan Yesus dihina setiap hari. Bahwa orang masuk surga karena dia percaya Yesus dan dia banyak menyumbang. Donatur di sana sini, miliar-miliar, bangun gedung bermiliar-miliar. Yesus terhina tanpa dia sadar. Manusia selamat hanya oleh Yesus, tidak oleh perbuatan manusia, tidak oleh penurutan manusia, tidak oleh kesetiaan manusia, tapi hanya oleh Yesus Kristus saja. Kalau karena perbuatan Sabat, saya menguduskan Sabat, saya ke sorga, berarti saya ke sorga Yesus plus Sabat. Itu bukan kasih karunia lagi. Karena kasih karunia ditambah dengan perbuatan itu bukan kasih karunia lagi. Kalau saya ke surga karena perbuatan perpuluhan, itu bukan kasih karunia. Karena kasih karunia ditambah perbuatan perpuluhan, bukan lagi kasih karunia. Itu bukan kasih karunia, itu bukan Yesus. Kalau karena perbuatan makan halal, saya ke sorga. Yesus tambah perbuatan makan halal, saya ke sorga. Itu bukan kasih karunia. Karena kalau kasih karunia ditambah perbuatan, maka itu bukan kasih karunia lagi. Ayat inti kita. Kalau karena sakramen perjamuan, sudah tadi ini. Sekarang, tapi Max, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ada ayat itu, Max. Yes. Yakub 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Nah loh Pak Max, tadi katakan hanya Yesus saja, tapi sekarang tanpa iman, tanpa perbuatan, iman itu mati. Itu bagaimana ceritanya, saudaraku? Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Perbuatan kita seperti kain kotor, kata Yesaya. Kita dimampukan hanya karena Yesus Kristus. Emangnya kita mampu berbuat dan oleh perbuatan kita membawa kita ke dalam sorga? Tidak, saudaraku. Karena Yesus Kristus. Di sini yang banyak orang Kristen miss antara perbuatan iman dan keselamatan. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah perbuatan kita. Pokok anggur itu kita carangnya lewat carang dia berbuah. Pokok anggur menghasilkan gizi, vitamin dan lain-lain dialirkan ke carang dan carangnya berbuah. Carangnya apakah ada gizi dan vitamin untuk supaya berbuah? Tidak ada, saudaraku. Dari mana buahnya itu datang? Dari pokok anggur. Ya Yesus lagi. Perbuatan yang kita lakukan akibat iman bukan perbuatan kita. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Tapi karena Yesus yang hidup dalam aku, bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam aku, yang memampukan kita untuk berbuat. Sehingga kita berbuah. Yesus menyebutnya buah. Buah itu kita dapat dari siapa?
pokok anggur. Buah itu kita dapat dari siapa? Dari Yesus. Kita siapa? Kita cabangnya. Coba cabut itu cabang, taruh di tanah. Dia bisa berbuah tidak? Mati, saudaraku. Tapi coba tempel ke pokok anggur, dia berbuah. Akhirnya buah itu buah kita atau buahnya Yesus, saudaraku? Buahnya Yesus. Ujung-ujungnya memang selamat karena siapa? Ujung-ujungnya selamat karena Yesus. Jadi Yesus saja. Kita nggak ada andil di situ, nggak ada saham di situ. Jangan klaim kita punya saham. Saya sudah setia 30 tahun, 40 tahun. Saya sudah setia bersabat. Saya sudah setia menguduskan hari Sabat. Saya sudah setia membawa perpuluhan. Saya sudah setia menolong orang pada waktu aku lapar. Saya sudah setia mendonasi. Saudara melakukan itu karena kemampuan dari Yesus Kristus, karena gizi dan vitamin dari pokok anggur. Sekali lagi, saudaraku, gizi dan vitamin dari pokok anggur itu menghasilkan buah yang dialirkan lewat carang. Kita carangnya keluar buah. Carang mah tidak menghasilkan gizi dan vitamin supaya berbuah. Tetapi pokok anggur itu, siapa pokok anggur itu? Yesus. Kita berbuah, selamat masuk surga. Yang tidak berbuah dipotong, dibuang ke api. Kalau dia tidak berbuah, berarti dia tidak tertempel di carang. Cabut itu cabang, taruh di lantai, mati. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Yes. Tapi perbuatan juga adalah hasil kuasa dari Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Dua hal, saudaraku. Keselamatan dan buah iman. Efesus 2 ayat 8-9, kita hafal ayat ini. Karena kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, bukan hasil pekerjaanmu. Kasih karunia diberikan, kita ambil oleh iman. Sang kasih karunia adalah Yesus Kristus. Perbuatan adalah iman yang berbuah oleh Roh Kudus. Keselamatan murni oleh Yesus Kristus. Perbuatan adalah cinta kita kepada Tuhan, bukan untuk selamatkan kita. Perbuatan adalah ekspresi cinta kita kepada Allah. Jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Aku mencintai Allah, aku turut perintah Allah. Aku kuduskan hari kudusnya. Aku bawa perpuluhan. Aku tidak makan makanan haram. Aku menolong orang. Aku ikut perjamuan karena aku mengasihi dia. Keselamatan murni oleh Yesus Kristus. Perbuatan adalah ekspresi cinta kepada Tuhan. Jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Itu dua hal yang tidak bisa karena Yesus tambah perbuatan saya selamat. Nggak bisa. Pokok anggur dan cabang itu satu. Nggak bisa karena pokok anggur dan cabang saya selamat. Kalau karena pokok anggur dan cabang, cabangnya dipotong, ditaruh di sana, mati cabangnya. Itu satu kesatuan. Pokok anggur mengalirkan hasil buah. Sehingga dua hal ini, keselamatan murni karena Yesus Kristus. Buah penurutan yang kita lakukan adalah ekspresi cinta kita kepada Yesus Kristus. Jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Bukan untuk menyelamatkan. Sabat tidak menyelamatkan. Sabat adalah ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Sabat adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Perpuluhan tidak menyelamatkan. Perpuluhan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Dia telah memberkati kita. Penurutan kita adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang menyelamatkan murni Yesus Kristus. Sekali lagi saudaraku, kalau Yesus Kristus tidak sanggup selamatkan kita, harus ditambah oleh perbuatan kita.
Apapun itu perintah Allah. Saya selamat karena Yesus tambah dengan kesetiaan saya. Sekali lagi, berarti Yesus tak mampu selamatkan saya sendirian. Orang Manado bilang, mesti tongka-tongka dengan kita penurutan. Harus ditopang oleh penurutan saya. Tidak. Keselamatan itu murni oleh Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan. Terus Max, buah itu, iman tanpa perbuatan itu apa? Sekali lagi, itu ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala hukum, turutlah segala perintahku. Filipi 3:19 nggak ada di sini, tetapi Tuhan mau kita dengar Filipi 3 ayat 19. Tolong satu orang bacakan Filipi 3 ayat 19 keras-keras. Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 9, saudara. Terima kasih. Filipi 3 ayat 9. Gak ada di sini. Tapi di dalam hati saya Tuhan bilang, coba bacakan ayat itu. Bunyinya, dan berada di dalam Kristus bukan dengan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat. Berada di dalam Kristus bukan karena mentaati hukum Taurat. Berada di dalam Kristus melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus. Dan bukti iman adalah penurutan. Tapi orang taat saja kepada hukum Taurat, tidak ada di dalam kebenaran. Dia di dalam kebenaran karena percaya kepada Yesus Kristus. Dan karena dia percaya kepada Yesus Kristus, dia taat kepada hukum. Tapi kalau dia tidak percaya kepada Yesus Kristus dan dia coba untuk taat hukum Taurat, bergantung kepada hukum Taurat, bahwa dia diselamatkan oleh hukum Taurat, ayat ini bilang, engkau tidak jadi benar oleh taat kepada hukum Taurat. Engkau jadi benar karena engkau percaya kepada Yesus Kristus. Dan karena engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau taat kepada hukumnya. Haleluya. Coba di kampung-kampung saudara, kayak di kampung saya di Sulawesi Utara sana, di Pulau Sangir sana. Kalau tanya orang, sudah berapa lama dalam kebenaran saudara? Sudah 40 tahun. Apa itu kebenaran saudara? Hari Sabat. Apalagi saudara? Perpuluhan. Apalagi saudara? Makanan halal. Terus Yesus Kristus? Oh iya, sama Yesus Kristus juga. Saudara bisa coba-coba, nggak usah pergi ke kampung. Tanya kepada teman-teman kita di sini, saudara bisa pilih yang muda, yang umur sedang, yang umur tua. Dia setia kepada Tuhan. Terus coba saudara tanya, saudara sudah berapa lama dalam kebenaran? Oh, saya sudah lama. Saya sudah hampir 50 tahun. Kalau saya kan tadi sudah 58 tahun. Jadi orang Parisi. Sudah lama. Terus apa itu kebenaran? Hari Sabat. Apa lagi? Perpuluhan. Makan halal.
Apalagi? Ndak gosos mengket. Tuhan Yesus. Oh ya, sama Tuhan Yesus juga sih. Saudara lihat, iblis menipu kita bahwa kita menjadi benar karena penurutan kita. Emang kita siapa mampu menurut? Yesaya 6 ayat 46 katakan, kebenaranmu seperti kain lara. Maaf para ibu-ibu. Seperti bekas pembalut wanita kebenaran manusia itu di hadapan Allah yang holy of holy of holy. Sehebat-hebatnya manusia, kebenarannya dia di luar Yesus Kristus bau busuk di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam Yesus Kristus, perbuatan baiknya naik menjadi suatu bau harum. Amin, haleluya. Iman kepada Yesus Kristus. Dua 20 menit. Oleh kuasa Roh Kudus 20 menit udah sampai di sini. Saya tadi berdoa, Tuhan tolong saya dalam kelaparan mereka, roti hidup ini bisa mengenyangkan mereka. Haleluya. Tuhan begitu mengasihi kita, dia tidak kasih beban supaya kita mesti bikin apa supaya selamat. Tidak ada bikin apa-apa supaya selamat, saudaraku. Semuanya dari Yesus. Terus omaks yang kita bikin itu buah karena Yesus berada di dalam saudara. Kalau saudara tidak beriman kepada Yesus, saudara tidak akan mampu datang hari ini dan mendengar firman Tuhan. Saudara tidak akan mampu cerita anak-anak tadi. Saudara tidak akan mampu berdiri memimpin di sini. Saudara tidak akan mampu duduk dan mendengar firman Tuhan. Semua itu karena kuasa Yesus. Yohanes bilang, engkau tidak mampu datang kepadaku kalau Bapa tidak tarik. Datang ke gereja aja nggak mampu kalau tidak ditarik oleh Bapa. Begitu rusaknya manusia ini. Tapi luar biasa kasih sayang Tuhan. Murni semuanya karena Yesus, haleluya. Kita tidak dibebankan mesti kerja ini, mesti kerja ini, mesti kerja itu, mesti bikin ini, mesti pelayanan ini, mesti pelayanan itu baru selamat. Enggak ada itu. Tapi kita bikin. Kita bikin bukan supaya selamat, kita bikin karena kita sukacita Tuhan sudah selamatkan kita. Haleluya. Kita bikinnya out of love, bukan out of obligation. Saya khotbah ini di Perth 3 tahun lalu sebelum COVID, gereja bule. Selesai khotbah ada bule, seorang wanita datang ke saya sambil nangis. Saya baru mengerti sekarang, saudara, bahwa saya sudah selamat. Perbuatan saya ini keluar dari rasa syukur, dari rasa gembira saya bahwa saya sudah selamat. Tuhan tidak paksa saya harus bikin ini, harus bikin itu supaya selamat. Dia sudah selamatkan murni karena Yesus Kristus. Yang saya buat rupanya karena kegembiraan saya, karena ucapan syukur saya, karena cinta saya kepadanya. Dia sambil menangis. Emang kenapa, suster? Selama ini saya mesti berusaha keras. Saya mesti ini, saya mesti itu, saya mesti ini, saya mesti itu supaya saya bisa selamat. Kalau karena saya nggak ini, nggak itu, saya nggak akan selamat. Rupanya hari ini saya tahu, haleluya, bahwa saya sudah diselamatkan. Dan perbuatan saya adalah karena saya mengasihi Tuhan saya yang sudah selamatkan saya. Di mana sebentar lagi saya mati, pengucapan syukur saya lakukan perintahnya, saya lakukan kehendaknya, saya hidup dalam firman-Nya.
karena syukur, bukan supaya saya selamat. Sebab ketika Yesus berseru, sudah selesai. Ketika saya terima dan percaya Dia, saya sudah selamat. Terus apakah selamat sekali tetap selamat, saudara Makahinda? Selama kita percaya kepada Yesus sampai kita mati dan kita berbuah baginya, maka sekali selamat tetap selamat. So what? Apa yang tabu dengan sekali selamat tetap selamat? Kecuali orang katakan sekali selamat tetap selamat, dia menyangkal Yesus. Yang penting dia sudah terima Yesus, walaupun tidak berbuah, bajingan sekalipun selamat. Ya enggak begitu, saudaraku. Jikalau engkau tidak berbuah, maka cabang itu akan dipotong dan dibuang ke api. Slide penutup 25 menit. Luar biasa Roh Kudus. Saya bilang Roh Kudus kalau boleh 30 menit. Roh Kudus bilang banyak sekali nggak ada slide. Tapi kita bilang Roh Kudus bikin mujizat. 30 menit saja Roh Kudus. Semuanya sampai. Dan Roh Kudus bikin. Sudah sampai di slide aja kan. Kisah 16 ayat 31. Jawab Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Cuma percaya saja, Om Max. Tentu saja percaya itu ada buahnya. Kalau percaya itu gak ada buahnya, ya itu bukan percaya, itu omong doang. Tapi Paulus cuma tulis percaya. Paulus punya percaya adalah saving faith. Yesus bilang berbuah. Haleluya. Jangan percaya pada bisikan setan yang setiap hari membisikkan kita bahwa perbuatan baikmu akan menyelamatkanmu. Itu merendahkan, menghina Yesus. Galatia 2 ayat 21. Kalau karena ketaatanmu kepada hukum Taurat bisa menyelamatkanmu, kata Galatia 2 ayat 21, maka sia-sialah kematian Yesus. Galatia 2 ayat 21 itu seakan-akan mengatakan bahwa saya sudah turut perintah Tuhan. Ngapain saya butuh Yesus? Yesus mah cuma hiasan saja. Saya selamat karena kesetiaan saya. Roma 5 bilang, karena kesetiaan Kristus, bukan karena kesetiaan kita. Kita diselamatkan. Kita tidak pernah diselamatkan oleh kesetiaan kita. Tidak pernah. Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, Om. Terus itu kesetiaan kita. Kesetiaan kita adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Yang selamatkan kita murni adalah Yesus Kristus. Di sini iblis serang kita. Mencampur-campur keselamatan dengan buah iman. Dan buah iman itu kita klaim kita punya. Orang Manado bilang sese mintau malo. Buah iman itu juga kalau tidak ada pokok anggur yang ada gizi dan vitamin, lewat cabang yang dimana kita adalah cabang, nggak berbuah. Buah iman itu karena kuasa Roh Kudus, kuasa Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Jadi siapa punya buah itu? Yesus punya. Batangnya Yesus punya. Buahnya Yesus punya. Nebeng cabangnya lewat kita. Haleluya. Saya baru keluar rumah sakit tanggal 9 bulan ini. Serangan stroke tanggal 1. Hampir mati. Dokter pesan jangan dulu berkhotbah. Saya bilang kalau saya dapat undangan berkhotbah, saya berkhotbah. Dokter bilang khotbah pelan-pelan ya. Saya berdoa sama Tuhan, enggak. Saya mau berkhotbah apa adanya. Saudara ambil resiko. Enggak apa-apa. Kalau itu kehendak Tuhan. Firman adalah kalam. Dan kalam adalah hidup. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Praise the Lord. 100% murni karena Yesus.
Perbuatanmu itu akibat atau buah dari imanmu karena kuasa Roh Kudus plus kebebasan memilihmu. Itulah sebabnya kebebasan memilihmu, hakmu yang ada di dalam engkau, yang Tuhan gak mau gugat. Serahkanlah kebebasan memilihmu itu kepada Tuhan. Aku berserah. Sama-sama. Aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah. Aman kita, saudaraku, kalau kebebasan memilih itu tidak digunakan oleh setan, tapi karena kita sudah serahkan kepada Tuhan. Lewat aku berserah, setan gak berdaya. Dia akan lari terbirit-birit. Jangan percaya bahwa 10 hukum akan menyelamatkanmu. Tidak. Yesuslah penyelamatmu. Penurutanmu kepada 10 hukum adalah ketaatanmu, kasihmu kepada Tuhan. Yesus tebus karena kau tak mampu taat 100%. Itulah sebabnya kau tak bisa diselamatkan oleh 10 hukum. Karena engkau tak mampu taat 100%. Hanya Yesus Kristus satu-satunya di atas permukaan bumi yang pernah lahir ke bumi, yang taat kepada 10 hukum 100%. Haleluya. Itulah salib. Salib itulah yang memberikan pengampunan kepada kita. Karena tak mampu menurut perintah Allah seluruhnya. Itulah salib. Kalau manusia mampu menurut perintah Allah seluruhnya, di atas bumi ini tidak ada salib. Tapi terima kasih Tuhan, ada salib. Saya sudah diselamatkan. Saya tidak perlu harus buat ini baru saya selamat. Tidak. Tapi saya buat ini karena kegirangan saya, karena kesenangan saya, karena Tuhan sudah selamatkan. Sebab sekali kelak saya pasti mati. Dan karena saya girang, bukan kewajiban. Dan karena saya girang, jadi saya senang. Tinggi badan saya, saudara, cuma 150 cm. Karena oma saya 58 tahun ajarkan, kamu harus buat ini baru kamu selamat. Jadi selama 45 tahun saudara saya berusaha buat ini dengan sempurna, tapi nggak bisa sempurna. Jadi saya pikul beban itu, makanya tinggi badan saya tetap 157, nggak naik-naik, 160 gitu kayak. Untung ganteng. Kalau nggak bagaimana? Oma saya ajar, yuk ke sorga Yesus plus ini, yuk mesti setia ini, ungke, yuk mesti setia ini, yuk mesti setia ini. Jadi selama 45 tahun walaupun saya tamat minor kependetaan dari Unklap dan Unai, saya tetap berusaha setia ini, setia itu. Jadi beban untuk supaya selamat, kan saya mau selamat, nggak mau mati nanti kalau mati. Jadi dia ada di pundak saya. Jadi ya setiap saya ukur ke dokter, ya tingginya ya gitu-gitu aja. Padahal makan udah bergizi. Karena beban tadi. Jadi sekarang saudaraku, saudara mau melakukan pelayanan, terima kasih. Canggih, bisa sambung ke televisi. Haleluya. Thank you so much. Karena kegirangan kita, wah Tuhan sayang sekali sama saya. Haleluya. Saya tidak perlu bikin apa-apa. Kalau saya mati dia bilang kau selamat. Aduh, itu Tuhan pesayang dan luar biasa. Pendeta Pitoy bilang, Om Max boleh berkhotbah besok. Oh siap. Saya mau balas bagaimana? Saya mau bikin apa sama Tuhan juga saya tidak bisa balas. Tuhan berikan nyawanya. Terus kenapa saya tidak? Nyawanya dia jauh lebih berharga dari nyawa saya. Bukan tidak pakai berhikmat, saudara. Bersama Tuhan, mujizat itu ada. Haleluya. Teman saya bilang, ngana berani. Baru karena kena serangan jantung 15 kali. Berkhotbah sana sini. Saya bilang terserah Tuhan. Burung pipit saja yang harganya cuma 5.000 seekor.
Matius 10 ayat 29 sampai 31. Kalau burung pipit itu mau jatuh yang harga 5.000 seekor, harus kehendak Bapa dulu baru jatuh. Apalagi kamu manusia. Ayat 31 Yesus katakan, sebab itu janganlah kamu takut. Kamu lebih berharga daripada burung pipit. Ya tentu saja saudara, saya berjaga dan berdoa. Saya ke dokter ya, saya minum obat. Sebelum datang tadi saya minum obat. Haleluya, praise the Lord. Keselamatanmu adalah murni karena Yesus Kristus. Perbuatanmu adalah kasihmu kepadanya dan rasa syukur kepadanya. Haleluya. Ini slide kedua dari terakhir. 40 menit. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan, kita baca sama-sama ini, yang bisa baca sama-sama, kita baca sama-sama keras-keras. 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita berada di tangan Yesus. Seorang pun tidak dapat merebut dari tangan Yesus. Ayat 29 Tuhan ulang lagi. Seakan-akan kita nggak ngerti ayat 28. Jadi seakan-akan Tuhan bilang kita ini orang yang kurang mengerti. Jadi diulang lagi ayat 29. Sama-sama keras-keras saudara. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara lihat ayat 28. Tidak ada yang bisa rampas kita dari tangan Yesus Kristus. Ayat 29 Tuhan ulang lagi. Tidak ada yang bisa merampas kita dari tangan Bapa. Haleluya saudara. Karena Tuhan tahu. Hai kamu yang kurang percaya. Makanya dia ulang berapa kali? 2 kali. Ini lagi saudara. Kita baca keras-keras. 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sama-sama teriak, pasti. Pasti. Katakan di sebelah kiri kananmu, kau pasti selamat. Bilang, ayat yang bilang. Bukan saya yang bilang. Saudara kalau ditanya sama orang, saudara orang Kristen, iya, saudara pasti selamat enggak? Malu mau bilang pasti selamat. Nanti dibilangnya terkebur. Itu bukan orang Kristen, saudara. Jawab pakai ayat. Saudara pasti selamat enggak? Bentar ya. Di mana ayat itu ya? Di Roma 5 ayat 9. Bentar ya saya bacakan kepadamu. Itu saudara baca keras-keras. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Tunggu. Ayat 9. Telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kata firman sih begitu. Terus Tuhan lihat, ini kayaknya too good to be true. Terlalu indah untuk direnungkan. Kayak sulit dipercaya. Tuhan ulang lagi di ayat 10 sama dengan Yohanes tadi. Coba kita baca ayat 10 keras-keras. 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 2 kali dia bilang pasti akan diselamatkan. Kan saudara baca lagi ke dia. Apa saudara pasti selamat? Tunggu yang mau baca ayat 10. Tuh pasti akan diselamatkan. Sudah ayat sudah menjawab pertanyaan saudara. Saudara simpulkan saya saja sendiri. Karena kalau saya bilang, saya jawab, saudara pasti bilang terkebur. Ini firman yang jawab. Soekarno bilang maju. Rakyat dengan bambu runcing bilang tunggu dulu Pak Karno. Kita ini pasti menang gak? Soekarno bilang saya jamin pasti menang. Bambu runcing itu peluru. Rok pada mati. Gak peduli bambu runcing. Akhirnya kita menang. Haleluya.
Terus sekarang kita tanya kepada Yesus, Yesus, aku sudah ikut engkau 40 tahun. Aku pasti selamat gak? Yesus bilang, tunggu, aku mau lihat dulu perbuatanmu. Mau selamat gak kau ya? Soekarno aja bilang pasti menang. Terus Yesus bilang, oh tunggu dulu ya, saya mau lihat dulu ya. Jadi Soekarno, orang lain bilang lebih jago dari Yesus. Kasihan Yesus sudah mati di salib. Dan orang Kristen masih merasa, nggak tahu ya saya ini selamat nggak ya. Kasihan Yesus ke Tuhan. Dia mati buat kita. Dia diludahi, dia ditendang, dia diinjak-injak, dia dimakotai duri, dia dihina-hina, dia diludah-ludah. Terus kita masih merasa sebagai yang percaya kepadanya bertahun-tahun, kita mau selamat nggak ya? Soalnya kok kita perbuatan sedikit loh. Aduh, bagaimana ya? Saya nggak bisa berkhotbah, bagaimana ya? Paling saya cuma bisa menyanyi, itu pun sekali-kali. By the way, saya setiap masuk sini, berapa tahun lalu juga sama. Setiap saya punya brother, kayak dihentakkan dia punya piano, air mata saya selalu mengalir. Puji Tuhan. Terasa sekali di hati. Haleluya, praise the Lord. Ayat penutup 2-3, ayat inti sebagai ayat penutup. 2-3 kita baca sama-sama. Tetapi jika hal itu keselamatan terjadi karena kasih karunia Yesus, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia Yesus itu bukan lagi kasih karunia. Wahyu 22 ayat 20, 21, 23. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.